kemudian setelah kami menerima surat ini, Kepres ini, kami sudah melakukan 2 kali rapat yang cukup intens. Meskipun sebelumnya tentu sudah memiliki pemahaman lapangan dari sebelum adanya Kepres ini. Di 2 hari lalu kami rapat dengan Menteri PU, kemudian juga dengan Menko Pak Kapretino dan Seskap dan Pak Richard Tambubolon tentang apa-apa yang akan kita kerjakan, brainstorming. Kemudian saya kemarin lengkap rapat, mungkin Pak Khalid juga monitor, Pak Saprijal monitor, dari jam 7.30 sampai dengan hampir jam 5 sore. Kita rapat dengan 3 gubernur, 52 kabupaten, bupati dan wali kota. Kita ingin memetakan. Selama ini kita sudah tahu bahwa asumsi kita ada daerah yang sudah pulih sebetulnya, ada yang setengah pulih, ada juga yang memang belum pulih. Jadi kami bagi ada 3 kelompok kira-kira. Yang normality, pemulihan ini kan artinya normality, normalize. Jadi yang sudah normal atau mendekati normal, satu kelompok, yang setengah normal, dan yang belum normal, kira-kira gitu. Ini penting untuk biasa. Kalau dalam ilmu strategi perang itu, know your enemy, know yourself, and you will win in 1,000 battles. Jadi mengetahui dulu permasalahan enemy. Enemy kita lah soalan pasca bencana. Kita ingin memetakan sehingga kita bisa menerapkan strategi kemana kita akan yang sudah mendekati normal dipoles-poles, dibantu aja. Kalau yang tengah normal sedikit agak serius, dan kalau paling serius, paling fokus menurut saya, tak salah lagi, paling fokus adalah yang belum normal. Nah itu kita selama ini berasumsi ada 12 dari 52 kabupaten kota yang terdampak, itu ada 12 753, semua ulangi 15 yang belum normal, yaitu 7 di Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luas, Tamiang, Benang Ria, Pindi Jaya. Asumsinya ini berdasarkan penilaian top down. Dan kemudian untuk Sumatera Utara 5, yaitu Tablet Tengah, Tablet Utara, Tablet Selatan, Manili Natal, Sibolga. Sedangkan untuk di Sumatera Barat ada 3, Tanah Datar, Padang, Pariaman, dan paling berat Agam. Tapi kita ingin mendengar juga dari bawah, bottom up dari semua bupati wali kota itu, benar enggak sudah begitu? Nah ternyata ada beda-beda juga, ada yang beda, ada yang kita nggak duga ternyata perlu atensi, ada yang kita nggak atensi ternyata nggak perlu, mereka sudah selesai. Sehingga kita mendengarkan mereka paparan berdasarkan variabel indikator pemulihan yang saya buat kemarin. Nah dari situ inilah kira-kira beberapa variabelnya. Nah tapi ini nanti ditampilkan. Ya, intinya yang warna hijau itu aman, yang warna kuning itu beratensi. Ini Sumatera Barat dan seterusnya. Nanti ini akan saya sampaikan lagi. Sumatera Utara itu mana? Sumatera Utara. Petanya udah begini. Yang perlu kita waspadai kuning. Yang hijau itu aman nantinya variabelnya. Sementara yang warna lainnya untuk Sumatera Barat paling banyak hijaunya. Itu ada 3 wilayah memang sama, Agam, Pariaman, Tanah Datar. Di samping ada daerah lain berupa atensi. Tapi memang kalau kita lihat dari warna ini, yang Aceh paling banyak kuningnya. Ya seperti ini. Nah kemudian dari 2 kali rapat tersebut dan dari studi empirik yang kami lakukan pada saat di lapangan semenjak kita turun, itu saya merencanakan itu
setelah ini ada beberapa poin yang harus yang akan dikerjakan oleh Satgas dan mohon dukungan dari Satgas DPR. Yang pertama, kami sependapat dengan Satgas, temuan Satgas DPR. Yang pertama lah, pemberian lumpur harus dipercepat. Jadi memang jalan-jalan relatif bagus, meskipun ada juga masalah nanti, tapi pemberian lumpur ini adalah sangat penting sekali, terutama yang ada dua, daratan dan sungai. Di daratan itu di ganggang, rumah-rumah, toko dan lain, ini harus dibersihkan. Nah, untuk itu kekuatan yang ada mendapat saya harus perlu ditambah. Tambahan BKO, TNI dan Polri. Saya waktu di Hambalang saya sampaikan kepada Pak Kapolri, bisa nggak kira-kira ditambah 5.000 lagi. Kemarin waktu itu beliau nambah 1.000 sebelum Nataru. Alasan Pak Kapolri karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru, Natal tahun baru. Nah, sekarang Nataru sudah selesai. Mumpung sebelum Lebaran, saya ulangi, sebelum Ramadan nih, kalau Ramadan capek nanti kerja. Fisik ini katanya fisik ini. Jadi harus dikejut di time window ini, di periode waktu ini. Nataru selesai, kemudian Ramadan belum masuk, kita genjot. Saya minta Pak Kapolri saya sampaikan mohon dukungan Satgas DPR paling nggak 5.000 lah. 5.000 nanti daerahnya gimana kita lihat tadi petanya. Dan kemudian saya sampaikan juga pada Pak Marwili, kira-kira bisa nggak 10.000 sebenarnya? Karena kalau cuma 1.000 aja tenggelam. Kami aja kemarin ngirim 1.200 peraja IPDN itu hanya bisa fokus di tempat-tempat ke dinas-dinasnya di Tamiang saja. Kita belum melihat di Aceh Timur masalah, Gaya Luas ada masalah, nanti kita akan lihat. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sekolah-sekolah kedinasan. Itu sebetulnya banyak sekolah kedinasan kita. Ada selain IPDN yang kami kirim 1.200, saya yakin Pak Fat tahun terasakan kehadiran mereka, Pak. Baru hari kelima saja dinas-dinas yang tadinya sudah nggak ada yang hidup satu pun, yang hidup hanya kantor bupati lantai 2 aja. Sekarang dinas-dinasnya sudah bersih. Ya, tinggal persoalan mebel, kemudian laptop dan lain-lain. Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan kita semuanya dari pusat. Kalau kita semua dari pusat, kita berikan dari apa? Minta semua dari Satgas, minta dari kementerian. Enggak, mereka juga punya APBD. Persoalannya adalah APBD-nya harus cepat disburse, delivernya cepat. APBD-nya secepat mungkin. Nah, persoalannya kalau kita akan menunggu syarat salur sesuai sistem administrasi, kepala BKD-nya nggak ada, nggak jalan. Stafnya semua nggak ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Purbaya, karena kemarin saya diberitahu oleh Pak Teddy bahwa khusus Aceh Tamiang itu mereka sudah diberikan, kalau nggak salah lebih kurang 170 miliar dari DAU tahap pertama, tanpa melalui syarat salur. Syarat salurnya nanti akan disusulkan. Nah, mekanisme kecepatan seperti ini sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Jadi punya modal ya. Kita udah bersihkan kantornya, udah rapi, mungkin bisa ada gambarnya. Rapi tapi kosong, karena semua hancur kan. Nah, mebelernya dia bisa beli sendiri, nggak bisa nunggu dari kita. Kalau kita semua ngurusin semua puluhan daerah terdampak ini, mebelernya, kemudian laptopnya, komputernya, berat dan ribet. Tapi kalau mereka dikasih uang APBD tahap pertama, ya mereka bisa mengerjakan itu. Dan saya sudah membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah ini selaku Mendagri, pembina pengawas pemerintahan, sudah membuat edaran untuk mereka boleh melakukan perubahan APBD. Bahkan perubahannya yang untuk awal
cukup dilakukan oleh bupati, wali kota, dan hanya memberitahu kepada DPRD. Kalau nggak lama lagi rapat DPRD, ini hitungannya kita bergerak hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak, sekali lagi kepada Pak Purbaya, dan mungkin mekanisme yang sama bisa dikerjakan di daerah lain yang nanti akan kita lihat petanya.